cerai atau nggak cerai, cerai atau nggak cerai, cerai atau nggak cerai. Ayo, welcome to teman jalan. Buat temenin kalian di jalan. Ini sebenarnya adalah topik yang sangat menyedihkan, karena ini adalah suatu hal yang 100% pasti bakal dialami semua orang yang menikah. Mungkin bukan cerai ya, harusnya perpisahan sih. Tapi di KTP tuh ada tulisannya cerai mati loh. Oh, cerai berarti. Iya benar, 100% berarti semua orang bakal ngalamin. Sapa dong. Sebelum kita mulai ke ceritanya, kita mau ngucapin selamat datang ke subscriber kita yang kedua. Kita nggak tahu yang pertama kenapa kamu masih belum nge-unsubscribe. Aku masih yakin kayaknya itu dia bot deh. Jarang buka YouTube. Oh. Kalau buka YouTube, ngapain nih orang upload unsubscribe kayak gitu. Nggak mungkin bot follow-followin itu nggak mungkin. Nggak tahu ya, nggak tahu lah, nggak ngerti juga. Oke, pokoknya siapapun kamu yang kedua yang udah nge-subscribe kita, welcome, selamat datang, selamat menikmati, selamat membuang waktumu di jalan. Work, dapat job freelance desain rumah via ayah mama cerai. Ini gue harus bersyukur apa nangis ya, bingung. Mbak, mama mau buat rumah di belakang rumah kampus. 100 meter persegi aja 2 kamar. Ayah kamu gila, nalak mama semalam. Udahlah, mama mau atur hidup mama. Mama gak mau pusing. Kalian juga udah gede, udah punya duit sendiri. Hah? What? Jadi dia harus bersyukur apa nangis? Gak tahu. Papa, ayah kamu udah gila anjir. Hah? Ini ada balasan nih. Banyak banget orang tua yang cerai setelah anaknya gede. Apakah itu kekesalan dari dulu tapi nunggu anaknya gede biar nggak terluka? Padahal anak lebih senang kalau lihat orang tuanya senang. Mungkin dari orang yang luar ngelihatnya kayak gitu ya. Kayak waktu dia misalnya orang tuanya nggak cerai gitu. Terus dia bisa bilang kayak mungkin orang tua aku lebih enak kalau misalnya cerai. Tapi misalnya kalau mereka orang tuanya cerai gitu, anaknya pasti ngomong kayak kenapa sih mereka nggak work it out aja kayak gitu. Sebenarnya dia bilang banyak orang tua yang cerai setelah anaknya gede itu juga nggak bisa dibilang benar sih, karena menurutku ya banyak juga orang tua yang masih berusaha bertahan walaupun anaknya udah gede pun gitu. Padahal sebenarnya mungkin lebih baik mereka bercerai kayak gitu daripada dilanjutin. Tapi banyak banget yang ngerasa udah tua, mau ngapain lagi sih, cerai juga mau ngapain, nggak ada keinginan buat nikah lagi juga, nggak ada keinginan nyari cowok baru atau cewek baru, kayak ya udahlah hidup udah tinggal dikit, laluin aja dikit lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya pengen cerai tapi nggak bisa, mungkin juga karena takut sama norma-norma yang ada di luaran sana kan, kayak penilaian dari orang luar kayak gitu kan. Jadi kalau dibilang banyak orang tua setelah anaknya gede, itu ya nggak bener juga gitu. Orang cerai itu emang ada timeline-nya masing-masing ya, ada yang cepat, ada yang lama. Banyak juga kok yang cerai masih muda, kayak yang baru-baru nikah setahun 2 tahun terus cerai juga banyak. Jadi ya sekedar ya banyak orang cerai in general, bukan kok nunggu anaknya gede atau nggak nunggu anak gede kayak gitu. Aku lagi fase dimana orang tua kelahi mulu, udah pisah ranjang tapi masih satu rumah. Awalnya bilang mau cerai tapi nggak ada kejelasan dengan dalih kasihan anak. Padahal udah jatuh talak, jadi mau balikan pun sulit kata mama. To be honest, muak banget di posisi ini, pengen kabur, tapi kasihan adik-adikku. Orang tua cerita keburukannya masing-masing ke teman, saudara, tetangga, saling hasut dan menyalahkan. Please, di sini sebagai anak aku yang malu banget, mikir kayak ortu gue egois banget ya. Apakah gak malu ya nyebar aib? Sabarkan ya Allah. Yoi, mampap juga pisah setelah aku nikah. Kata mama emang sengaja bertahan sampai aku nikah biar pas nikah aku gak malu, gak ada bapak atau dipandang kayak sebelah mata gitu sama calon mertua karena broken home. Sama takut pas gue nikah kalau cerai susah bapak gue datang jadi wali. Iya sih, banyak pertimbangan sih, apalagi kalau anaknya cewek ya. Nunggu momen saat anaknya bisa untuk paham dengan kondisi yang terjadi dengan alasan cerai itu. Karena banyak kasus anak broken home jadi nakal atau negatif, mereka mikirnya korbannya kan sang anak. Padahal kalau kita udah tahu dan paham emang cerai itu jalan terbaik, ya sejauh pengalamanku sih gitu. Ya mungkin itu gimana cara orang tua mengkomunikasikannya sih, bukan kayak nunggu anaknya udah gede terus paham. Sebenarnya anak yang masih kecil pun juga bisa kok kalau orang tuanya bisa ngasih kayak meremehkan banget ya gitu. Tapi aku ngerasanya kayak
fase dimana menghasut itu sering banget kejadian di keluarga yang masih lengkap gitu kan. Jadi, Justru yang masih utuh itu malah saling menghasut biasanya. Kayak aku kan juga ini, orang tua kan juga kayak gitu kan dari aku kecil. Kayak mama tuh nyeritain soal ayahmu tuh gini 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 gini. Mama nggak kuat, mama pengen pisah aja, tapi nggak boleh sama ini gini 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 gitu. Terus terus aku ngerasa kayak ayah tuh jahat banget sih, gila parah banget dah kayak gitu kan. terus ayah Terus di pasti lain kesempatan nggak ngomongin hal yang sama sih, tapi ayah tiba-tiba ngomong juga, mamaiku gini 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 gini, terus pelah gitu. Udah ayah tuh nggak kuat, ayah pengen ke Mojokerto aja, terus bertani, wes hidup biasa-biasa aja, kayak capek banget gitu dia ngomongnya. Dan itu aku masih SD gitu, terus aku kayak mama tuh parah banget sih. Jadi di dalam rumahku sendiri tuh aku nggak bisa ngerasain satu keutuhan gitu loh. Kayak kita tuh bukan satu piece gitu, kita bertiga itu adalah 3 pieces sendiri-sendiri. Mama hidup sendiri dengan pilihannya dia, dan dia nggak suka sama pilihan ayah. Begitu pula sebaliknya, ayah juga kayak gitu. Jadi kayak aku tuh kayak, terus aku ini temannya siapa kayak gitu, nggak kita ngerti jadi kayak gitu kan. Aku nggak ngerti sistem kolaborasi aslinya. Soalnya biasanya di keluarga aku yang jelek-jelekan kan ibu kan. Ibu nggak jelek-jelekin bapak, tapi bapak tuh nggak pernah sekalipun jelek-jelekin ibu kayak gitu. Jadi aku tuh, karena aku ngerasanya kayak, ya kenapa sih ngomongin jeleknya bapak di depan aku kayak gitu kan. Aku tanya lah langsung ke bapak. Pas aku tanya ke bapak jelasin, ternyata oh gitu, make sense kayak gitu kan. Terus aku ngerasanya kayak berarti apa yang dibilang ibu tuh juga nggak benar nggak juga benar kayak gitu. Dan kenapa nggak diomongin langsung aja ke bapak kalau mau ngomong kayak gitu, daripada ngomong ke anaknya, biar apa, biar anaknya benci sama bapaknya, kan aneh banget. Dan kalau dipikir-pikir sih memang apa ya, at some point gitu, malah sebenarnya aku jauh lebih respect loh sama orang tua yang mereka tuh bercerai, yang benar-benar bercerai tapi dua-duanya sama-sama saling memuji satu sama lain di depan anaknya gitu loh. Kayak, ya mama sama papa udah nggak tinggal bareng, tapi kita masih sayang kok sama kamu tetap bisa cerita apa-apa sama mama sama papa kayak gitu-gitu. Dibandingin 2 orang yang masih bersama dalam satu rumah, masih menyanjang satu suami istri, tapi dua-duanya saling jelek-jelekin satu dan lainnya ke anak. Itu anak bakal jauh lebih kesepian sih daripada orang tuanya bercerai beda rumah, tapi si anak ini justru malah bisa punya pengalaman double gitu. Makanya kayak di Amerika kan banyak yang bilang, mungkin ini kayak dark jokes-nya ya, kayak orang tua aku cerai, jadi aku sekarang punya Christmas 2 kali deh kayak gitu. Jadi dapat hadiah dari bapaknya iya, dapat dari emaknya iya kayak gitu. Malah biasanya lomba-lomba kan, siapa yang paling bisa ngasih lebih bagus kayak gitu. gitu. Jadinya kayak ya malah lebih fun aja gitu, rasanya malah makin rich gitu pengalaman anaknya sih, dibandingin satu rumah tapi saling ancur-ancuran gitu, rasanya kayak nggak punya siapa-siapa. Padahal kan orang tua itu kan pilar yang paling penting, utama dalam kehidupan satu juga anak. sih yang aku sadar, kayak dalam orang tua itu atau pasangan itu tuh aslinya mereka itu bukan, di pasangan itu misalnya bukan pasangan yang baik ya, anggap kayak misalnya berantem mulu, saling menjelekkan satu sama lain, tapi mereka tuh aslinya adalah 2 orang baik, cuman emang nggak cocok aja pas mereka bareng itu. Orang baik ketemu orang baik, kita kan asumsinya bakal jauh jadi lebih lebih baik kayak gitu kan, tapi belum tentu. Ternyata malah panen dosa, malah kerjaannya berantem, malah nggak setujunya tuh parah kayak gitu kan. Bahkan saling menjelekkan satu sama lain kayak gitu. Coba mereka sebagai individu yang terpisah, ternyata mereka tuh menjadi orang yang lebih baik kayak gitu. Itu sih yang harus dipikirin oleh orang-orang yang menikah kayak gitu. Kayak apakah waktu kalian bareng tuh kalian ngerasa lebih baik kayak gitu kan, ke satu sama lain paling enggak. Iya, tapi banyak juga yang denial, kayak ya akunya baik kok, tapi emang istriku nggak mau dengerin kalau gini-gini. Terus juga kayak kadang kayaknya aku tuh baik banget, cuma suamiku tuh nggak pernah ngerti gini-gini kayak gitu iya sih. Jadi kan, kayak nggak mau sadar sama sekali bahwa kalian berdua tuh sama-sama baik kalau sendirian, tapi kalian tuh sama-sama nggak baik kalau bareng kayak gitu. Karena emang value-nya kadang yang dipegang itu soal kebaikan aja tuh beda kan sama lain. Benar. Ada yang basicnya tuh kebaikan itu agama misalnya, ada satunya lagi kebaikan itu ya sosial misalnya kayak gitu. Dan dari kedua orang kayak gitu,
itu bisa beda hasil walaupun niatnya sama-sama baik. Kayak gitu. Ini ada yang komen nih, ibuku ceritain keburukan bapak ke aku, bapakku juga ceritain keburukan ibu ke aku. Gila juga lama-lama dengerin dari POV yang berbeda. Sama-sama keras kepala, gak mau ngalah, capek. Terus ini, gue yang begini dari zaman SD sampai sekarang punya anak sendiri jadi paham banget sih. Semangat ya, nanti juga semuanya pada capek sendiri. Anjir lah, serem. Beban banget kak, karena denger dari kedua sisi, ngerasa gak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Padahal mereka yang berantem, kenapa harus anaknya yang repot? Padahal kan aslinya kenapa sih harus jelekin sama lain? Kenapa nggak diobrolin berdua gitu? Itu kenapa sih? Banyak orang yang udah ngobrol berdua pun tapi tetap nggak mau dengerin satu sama lain. Aslinya mungkin ya kayak mereka tuh hadir, mereka tuh denger dalam Iya. artian kayak physically denger, Fisik dengar, tapi nggak mau nggak dimasukkan. mencerna apa-apa kayak gitu. Banyak orang yang kayak gitu sih. Komunikasi itu penting sih. Kayak komunikasi dalam artian ngomong yang artikulate, yang jelas sampai pasanganmu tuh bisa ngerti gitu kan. Tapi kayak mengerti apa yang dia maksud walaupun dia nggak artikulate, itu kayaknya sih trik yang Makanya bagus aku banget kadang kayak bingung gitu. ya, apakah ada pengaruhnya sama tingkat pendidikan seseorang gitu. Apakah kalau tingkat pendidikannya berbeda itu udah pasti clash, nggak nyambung gitu kan. Orang tuh kan tingkatnya jauh beda kan. Iya. Ayahku tamatan SMA aja enggak gitu. Terus sedangkan mamaku tuh sampai S1-nya ngambil 2 kali. Jauh banget gitu loh. Jadinya kayak apakah emang gara-gara itu jadi nggak nyambung gitu. Terus juga apa ya? Ada juga sih beberapa orang yang aku tahu, temanku sendiri, yang satu lulusan S1, yang satu lulusan kayak tenaga kejuruan semacam kayak gitu. Dan mereka bener-bener nggak bisa komunikasi. Jadi kayak yang cewek ngomongnya apa, yang cowok tak paham, yang cowoknya paham. Terus yang cowok ngejawab apa gitu panjang gitu, yang cewek nggak paham sama sekali. Jadi kayak di mulut itu ngomong iya tapi kayak gitu loh. Jadinya kayak nggak nyambung gitu. Nah aku nggak ngerti nggak nyambungnya karena kepribadiannya dia emang nggak mau memahami, atau emang karena dia secara otak gak nyampe ke situ gitu. Ya aku nggak ngerti sih itu sih. Kalau aku sih mikirnya bukan masalah pendidikan tuh penting ya, emang kayak karena makin kamu S1 itu kan emang dimana tempat kamu itu berpikir sendiri, ceritanya kan kayak gitu kan. Iya. Kayak mandiri berpikir. Critical thinking. Sedangkan waktu kamu tuh SMA tuh kan kamu masih disuapin kan ceritanya, Iya. kalau di Indonesia ini. Dan dari situ sih itu yang bikin kamu beda. Bahkan kejuruan pun itu kan lebih teknikal kan. Dimana kamu tuh emang nggak disuruh kritikal, kamu disuruh ngikutin panduan. Doang. Kalau kamu bisa dapat misalnya suatu critical thinking waktu di luar bidang pendidikan, di luar S1 misalnya, atau di luar kuliah, di luar apapun lah itu, misalnya kamu dapat dari nonton YouTube tuh atau apa, ya oke-oke aja sih aslinya kalau kayak gitu. Cuman problemnya kita nggak tahu orang-orang itu konsum kayak gitu apa enggak. Jadinya ya emang mayoritas orang kalau beda tingkat pendidikan bakal nggak nyambung. Cuman aku nggak bisa bilang semua orang kayak gitu sih. Emang harus diobrolin dulu dari awal. Kalau emang dari awal ngobrol aja udah nggak nyambung, ya lucu aja dipilih buat jadi istri atau dipilih jadi suami. Ya bukan lucu sih, emang kan kita tahu sendiri juga di negara kita ini masih normal banget orang yang aku umur 25 aku udah siap. Oh ya sama, aku juga 27 aku udah siap. Oke yuk, kayak gitu. Aduh, kayak ada orang-orang tuh yang ngakunya aku menikah karena Allah gitu kan, tapi ternyata aku menikah cuman karena kata tetangga, aku menikah cuman karena aku udah tua. Mana karena Allahnya anjir? Itu loh, udah. Yang heran itu karena nggak seirama dengan apa yang terjadi setelah pernikahan kan. Iya. Jadi sebelum pernikahan ngomongnya aku menikah karena Allah gitu kan. Terus setelah pernikahan taat sama suami nggak mau, dengerin suami nggak mau, disuruh apa-apa sama suami nggak mau nurut gitu. Ya lucu aja sih. Dan begitu pula sebaliknya, bilangnya nikah karena Allah, padahal setelah menikah suaminya disuruh kerja aja nggak mau, ngerawat anak nggak mau, terus apa ya, menyediakan
menyediakan semua kewajiban. Menuntun dalam agama juga nggak bisa kayak gitu kan. Kayak ya jujur aja kenapa sih gitu, emang pengen nikah karena Waktu, karena kata tetangga. nggak mau zina, pengen ngerasain have sex tapi nggak dosa, takut digerebek, kayak gitu tuh menurutku justru malah lebih Masuk akal, lebih jujur. dignified gitu sih menurutku, daripada ngomong karena Allah gitu, padahal benar-benar nggak ada base-nya sama sekali untuk nge-backup. Kata-kata karena Allahnya itu lucu juga ya. Aku menikah karena Allah. Nggak nyuruh apa-apa loh guys gitu. Aku menikah karena Allah, terus baru setahun, oh ternyata dia tuh nggak perawan kayak gitu. Aduh, terus cerai akhirnya. Nah ini ada komen lagi. Dulu tante gue pas mau cerai juga mikir ada baiknya kalau dia cerai pas anaknya udah gede. Sampai temennya yang anak broken home bilang, nggak semua anak pengen ortunya satu rumah kelihatan baik-baik aja, tapi sering berantem dan saling selingkuh. Bahkan ada beberapa anak yang ketika udah gede jadi benci diri sendiri karena dia jadi alasan kenapa ortunya saling nyakitin dengan mempertahankan hubungan itu. Bagus banget. Ada yang benci sama mamanya karena terlalu cinta sama papanya, padahal kan si mama ini niatnya baik. Anjir, bagus banget sih. Iya ya, aku tuh stay di sini cuma gara-gara anak kayak gitu ya. Terus anaknya kayak, terus kalian marah-marah tiap hari itu ternyata gara-gara aku kayak gitu kan Bagus jadinya. banget sumpah. Aku nggak pernah ngelihat Dari point serapih of view ini. kayak Iya, gitu ya. Dijabarkan dengan rapi kayak gitu. Bener. Ini ada lagi nih bagus. Sebagai anak broken home yang awalnya juga nggak terima dengan keadaan, lama kelamaan justru lebih happy. Ortu akhirnya pisah daripada saling nyakitin dan bikin stres juga. Sekarang aku pribadi pun lebih happy dan tenang dan jadi lebih deket juga ke ortu. Ditambah enaknya nggak ada yang ngeribetin kalau pulang malam, haha. Terus kalau stres di rumah bapak bisa lari ke rumah ibu. Menurutku ortu nggak mau pisah dengan alasan kasihan anak itu bullshit. Emang nggak kasihan lihat anak-anak lihat dan dengar ortunya berantem tiap hari. Mental dan psikis anak juga justru jadi terganggu. Ortu yang bahagia akan lebih mudah membuat anak-anaknya bahagia juga. Jadi daripada pakai alasan kasihan anak tapi malah sering berantem dan mempengaruhi mental dan psikis anak itu sendiri, lebih baik ortu bahagiakan diri mereka sendiri dulu. Konteks misal berpisah. Jadi merespon tweet si sender kalau sedih itu wajar, nikmatin aja dulu sedihnya dan fase-fase nggak terima sama keadaan. Nanti juga kamu lihat kedua ortumu justru jadi lebih bahagia, kamu bakal bersyukur dan ikut bahagia Nder. Semoga hal yang baik selalu menyertai ya. Aku ngelihat ayah sekarang bahagia gitu. Setelah mama udah meninggal ya. Iya. Tapi emang lebih nggak keurus sih. Gampang sakit sekarang aja. Ada yang komen lagi. Setiap anak pasti pengen punya ortu lengkap dan rukun, tapi kalau bareng-bareng malah banyakan berantem dan gak bisa saling toleransi lagi. Buat apa juga dipertahanin? Ngaruh ke vibe rumah dan mental anaknya juga loh nantinya. Iya betul, jadi gak nyaman sama rumah sendiri karena jadi bikin gak ada definisi home yang dimana sebagai tempat pulang yang nyaman. Asik banget definisi home. Kayak gimana ya? Buat orang tua yang takut mungkin, tapi tetap sih keputusan ini kan bukan keputusan kacang goreng kayak mau beli kacang atau enggak kayak gitu kan. Emang harus itu keputusan yang benar-benar mateng. Sama seperti nikah, harusnya juga bukan keputusan yang sekedar kayak. Yang aku heran tuh kayak orang lebih sulit milih cerai daripada nikah. Padahal cerai itu kan harusnya masuk dalam pertimbangan dalam menikah dari awal gitu. Iya, jadi harusnya kan lebih sulit milih nikah atau enggak daripada cerai atau enggak, karena kan kayak cerai itu cuma separuhnya kan kayak dari kamu pernikahan tuh, gitu loh. Tapi kenapa kok bebannya malah lebih berat mikirin cerai daripada mikirin memulai untuk nikah? Padahal kamu memulai nikah itu ada kemungkinan kamu akan memulai cerai juga kan. Benar, gitu. Benar. Tapi kenapa kok malah memulai nikahnya tuh kayak serampangan aja gitu, nyari di Tinder, kenal sebulan, terus udah kita tunangan terus langsung tahun depannya nikah, misalnya kayak gitu. Benar. Padahal kan harusnya kamu masuki pintu A, kamu harus udah bersiap sama B kan, kayak gitu loh. Kok anehnya ketika mau keluar dari pintu B, kok mikirnya tuh naujubillah susah banget. Padahal untuk A tuh kayak nggak mikir sama sekali, nggak mikir kayak gitu. Padahal jelas-jelas ada pintu B di dalam pintu A itu loh. Yang aneh sih di situ sih. Udah pasti kamu lalui pintu B.
I mean bukan cerai aja ya, Iya, kayak meninggal atau apa, itu atau- kamu harus sadari kalau itu tuh nggak abadi kayak gitu itu kan. udah ada dalam satu paket lah sama pilihan dalam menikah. Ya perceraian itu udah pasti gitu kan. Entah kamu memang memilih atau Tuhan yang memilihkan gitu dengan kamu meninggal salah satunya gitu. Pasti kayak gitu loh. Jadi harusnya kan udah dipikirkan dari waktu mau masuk dari awal. Nanti bakal kayak gimana gitu. Tapi kok orang malah kalau mau cerai itu sampai bertahun-tahun ya. Iya, mikir sampai berat banget kayak kayak gitu. susah Giliran banget gitu. mau nikah aja langsung. Padahal dulu sebelum nikah paling cuma kenal berapa bulan kayak Iya gitu bener. loh. Gila ini. Ini benar-benar eye opening banget. Orang-orang nikah kata tetangga, gara-gara tetangga nanya doang kapan nikah, terus kamu jadi kayak terpressure buat nikah gitu. Ini tetangga nggak mungkin kurang tetangga yang nanyain kapan cerai. Ya harusnya tambah banyak gitu tetangga. Wah, berantem mulu nih dari kemarin, kapan cerainya? Kayaknya emang justru malah yang bikin cerai itu sulit karena takut kata tetangga juga, kayak ih mereka tuh orang-orang gagal makanya cerai kayak gitu-gitu. Padahal gagal tuh wajar nggak sih dalam namanya juga hidup manusia itu? kan, ya normal gitu. Oke, I think that's all for today. Goodbye. Bye bye.